Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Ramdhani. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait masalah aksi ya. Aksi 11 April yang ada ekses terkait hal itu, terkait juga masalah tuntutan mahasiswa yang ini juga dibaca oleh anggota DPD ya, DPD RI asal Bali, Arya Wedakarna, terkait masalah kekhawatiran jika ada tuntutan eh, ya masalah kadrun dan juga khilafah, dan itu juga dibantah dengan opini dari oleh anggota DPD yaitu Tamsil Lingrung ya, sesuai dilansir oleh faktakini.info. Mari kita baca sama-sama. Tamsil Linrung membantah opini Arya Wedakarna. Dari beberapa kawan saya menerima potongan video narasi anggota DPD RI asal Bali Dr. Arya Wedakarna melalui WhatsApp. Karena video ini dibuat untuk konsumsi publik, maka tanggapan saya pun terbuka untuk publik. Narasi AWK begini, saudara-saudara, saya Wedakarna, anggota DPD RI untuk Bali dan juga Sekjen Gerakan Pemuda Marhainis Indonesia. Terkait dengan isu tentang demo mahasiswa 11 April 2022, besok yang salah satu tuntutannya adalah menurunkan Bapak Presiden. Sekarang pertanyaannya gampang aja, kalau Presiden Jokowi turun lalu yang gantiin siapa? Kita ini perlu mempertahankan Pak Jokowi agar cita-cita negara khilafah itu tidak akan terjadi, tidak akan pernah terjadi di Indonesia. Yang kita lawan ini kadrun, yang kita lawan ini adalah radikal yang ingin mengganti NKRI dan sasaran tembaknya adalah titik-titik. Narasi AWK sayangnya terpotong hingga di sana. Potongan video yang saya terima hanya berdurasi 1 menit, namun dari 1 menit narasi AWK telah cukup memberikan gambaran perihal pokok pikirannya. 1 menit narasi AWK juga telah cukup membuat banyak telinga anggota DPD memerah. Sebagian lagi bahkan merasa malu ketika di preambul dia memperkenalkan diri sebagai senator DPD. Kontroversi AWK bukan kali ini saja, tapi kita perlu melebar kemana-mana. Cukup menanggapi narasi 1 menit itu, sanggahan ini penting agar publik tidak merespon pikiran AWK sebagai pendapat lembaga DPD. Pertama, aksi demo Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia BEM SI tidak menuntut Presiden turun. Kesimpulan AWK terlalu dini dan tendensius. Tuntutan mahasiswa sejatinya merupakan masalah aktual bangsa yang dipicu oleh ketidakbecusan pemerintah menunaikan tugasnya. 6 tuntutan BMSI adalah stabilitas harga komoditi, tolak penundaan pemilu, kaji ulang undang-undang ibu kota negara baru, usut mafia minyak goreng, selesaikan konflik agraria, dan tuntaskan janji kampanye Jokowi Ma'ruf. Memang di media sosial sempat viral poster turunkan Jokowi, tapi media telah mengkonfirmasi bahwa poster itu hoax dan dibuat oleh orang tak bertanggung jawab. Di banyak pemberitaan lainnya, BEM SI memberikan bantahan sembari menegaskan 6 tuntutan mereka. Lagi pula, agen menggulingkan pemerintahan yang sah berpotensi dituding makar, sehingga aparat punya alasan kuat untuk membubarkan paksa. Kedua, diksi khilafah tiba-tiba dimunculkan. Demikian AWK perlu mempertahankan Pak Jokowi agar cita-cita negara khilafah itu tidak akan pernah terjadi di Indonesia. Apakah AWK paham sepenuhnya konsepsi khilafah? Kalau belum paham, sebaiknya dipelajari dulu sebelum menarasikannya secara tendensius. Tidak sedikit pihak yang mendefinisikan khilafah. Ayo kita petik saja pandangan versi Menko Polhukam Mahfud MD. Menurut Mahfud, dalam Al-Quran yang dimaksud khilafah adalah negara yang memiliki pemerintahan. Islam tidak mengajarkan soal sistem. Artinya negara bisa menentukan sendiri sistem pemerintahannya. Tempo.co 27 Oktober 2019. Jadi khilafah ideologi. Khilafah dalam definisi Menko Polhukam justru meniscayakan pengakuan terhadap sistem dan pemerintahan yang berdaulat. Khilafah bercita-cita mewujudkan masyarakat yang makmur dan berkeadilan yang tidak harus ditempuh dengan mengganti ideologi negara. Semangat khilafah sejatinya tersimpulkan dalam sila-sila Pancasila. Menuju pemahaman komprehensif tentang khilafah tentu membutuhkan diskusi yang panjang. Bila AWK tidak begitu paham arti khilafah, sebaiknya memperbanyak referensi sebelum beropini.
Mengutip pendapat Imam Syamsi Ali, dalam konteks negara Indonesia, asal saja konsisten dengan semangat Founding Fathers yang tertuang dalam falsafah dan dasar negara, sejatinya secara substansif sudah sejalan dengan khilafah. Lebih jauh, asal saja kita mematuhi konstitusi, maka kepatuhan terhadap hukum tertinggi dan turunannya secara substantif adalah sejalan dengan khilafah. Pertanyaannya, apakah penundaan pemilu sesuai dengan konstitusi? Bila tidak, lalu siapa sesungguhnya yang harus kita takuti? Khilafah yang notabene menuntut ketundukan kita terhadap konstitusi atau mereka yang mencoba mengangkangi konstitusi? Ketiga, tentang narasi AWK yang kita lawan ini kadrun, yang kita lawan adalah radikal yang ingin mengganti NKRI. Karena pada bagian awal video AWK mengaku menanggapi demo mahasiswa 11 April, maka tidak keliru bila AWK dipandang memersepsikan mahasiswa yang demo sebagai para kadrun dan kaum radikalis. Atas dasar apa tuduhan itu muncul? Atas dasar apa menuding mahasiswa ingin mengganti NKRI? Analisisnya bagaimana? Buktinya seperti apa? Apa sebenarnya definisi radikal? Bukankah untuk satu istilah ini saja kita masih polemik? Demonstrasi mahasiswa adalah refleksi dari proses demokrasi sekaligus ekspresi kebebasan berpendapat atau menyampaikan kritik terhadap kebijakan yang dipandang keliru. Karena itu unjuk rasa mahasiswa pada 11 April 2022 sebaiknya tetap kita hormati sebagai bagian dari dinamika demokrasi dan kepedulian pemuda terhadap problem pokok bangsa. Jangan menutup mata atas kebenaran tuntutan mereka, apalagi menuduh arah perjuangan mahasiswa adalah mengganti NKRI. Ini offside, kecuali Anda memiliki bukti kuat. Sepanjang sejarahnya mahasiswa selalu berada di garda depan perubahan bangsa. Negeri ini justru harus bangga masih memiliki intelektual muda yang senafas dengan rakyat yang merasakan, yang memperjuangkan persoalan masyarakat. Sebagai wakil rakyat, ada baiknya kita melontarkan narasi yang menyemangati, mencerahkan, sekaligus membimbing agar mahasiswa tetap merawat jati diri sebagai agent of change. Bukan malah ikut-ikutan mempertahankan istilah kadrun, tentu versus kampret, yang berpotensi mempertebal keterbelahan. Tuduhan AWK terhadap demo mahasiswa 11 April 2022 sangat serius. Sepantasnya lah Badan Kehormatan DPD RI mengusut tuduhan ini hoax atau fakta. Penulis adalah Ketua DPD MPR RI. Ya, sobat sekalian, ya kita juga menyayangkan ada komentar statement terkait aksi 11 April yang digawangi oleh para mahasiswa, dan yang kita sayangkan tentu saja statement yang dikeluarkan oleh anggota DPD Arya Wedakarna terkait masalah dalam tanda kutip ketakutan terkait masalah tuntutan mahasiswa pada demo besar 11 April. Di antaranya tentu saja kekhawatiran bahwasanya Presiden Jokowi akan turun ya. Kemudian digantiin siapa? Nah, ini juga perlu ya. Dan kemudian adanya ketakutan agar cita-cita negara khilafah itu tidak akan terjadi lagi ya. Kemudian juga menyebutkan istilah kadrun ya, radikal yang tidak relevan atau tidak menyentuh esensi dari demo 11 April yang kemarin gitu ya. Yang kita patut sampaikan di sini memang kita harus benar-benar fair ya. Kalau kita ingin benar-benar tahu tentang apa itu khilafah ya kita harus duduk dengan duduk kemudian juga mendengar penjelasan informasi ataupun kita belajar ya sebenarnya khilafah itu ya. Dan kalau kita melihat media sudah banyak ataupun lihat jejak sejarah ya, tentang khilafah itu sudah banyak sekali menceritakan kita ya, misalnya ke Khulafaur Rasyidin ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, yang memberikan kita gambaran bagaimana sistem itu dijalankan berdasarkan sistem pemerintahan atau itu didasarkan pada Islam gitu ya. Dan kadang ya orang itu
hanya ya tidak bisa mendapatkan informasi itu secara utuh ya, kalau tidak secara utuh menerima ya, dan yang lebih banyak dikuasai adalah sisi negatifnya, dan itu sekarang yang digiring ya oleh media mainstream kebanyakan, maka yang ada dalam pikirannya pasti akan hal negatif terus gitu ya. Padahal kalau kita fair, kita sabar dengan pikiran jernih ya, dan jujur ya, maka kita akan mendapatkan kegemilangan ataupun hal yang luar biasa dari khilafah ya, sebagai sistem pemerintahan yang didasarkan oleh Islam gitu ya. Nah, itu banyak sekali ya, banyak sekali keagungan luar biasa yang tidak bisa diselesai hanya waktu, bahkan untuk waktu sejam, bahkan bisa sebentar gitu ya, pasti harus panjang ya, karena secara khilafah itu sendiri yang bisa mensejahterakan rakyat itu ya dipenuhi banyak sekali kegemilangan-gemilangan sejarah yang tidak cukup diceritakan dalam waktu sebentar. Misalnya masalah terkait masalah keadilan gitu ya, keadilan yang tidak akan bisa kita dapatkan di negeri sekarang demokrasi, itu bisa didapatkan di negara khilafah gitu ya, di mana misalnya kasus tentang baju besi Ali radhiyallahu anhu, Khalifah Ali ya, pada waktu itu Khalifah kehilangan ya, bagaimana kehilangan baju besi setelah perang kemudian ditemukan oleh orang Yahudi ya. Dan Ali radhiyallahu anhu itu langsung mengatakan bahwasanya ketika melihat itu di tempat orang Yahudi, bahwasanya itu baju besi perangku gitu ya. Kemudian tidak terima orang Yahudi, akhirnya dibawa ke pengadilan. Apa yang terjadi setelah itu, memang Khalifah Ali ya, pemimpin penguasa kaum Amirul Mukminin itu tuh akhirnya bisa juga dibawa di pengadilan untuk diadili gitu ya, untuk apa namanya, untuk membuktikan bahwasanya apakah benar itu baju besi Ali gitu. Ternyata memang Ali radhiyallahu anhu, Khalifatul Mukminin itu tidak bisa memberikan bukti ya, dan akhirnya hakim, coba bayangkan, hakim memenangkan rakyat biasa ya, orang Yahudi ya, bahkan rakyat biasa dan Yahudi gitu. Dengan melihat keputusan itu, Yahudi langsung terkaget gitu dan surprise gitu ya. Apakah begini keadilan ya, yang bisa memberikan keadilan ya? Akhirnya memang dia mengakui bahwasanya sebenarnya itu adalah baju besi Ali ya. Dia mengakui kepada Ali radhiyallahu anhu tersendiri, dan akhirnya dia itu senang, dan akhirnya dia syahadat masuk Islam, dan dia menikmati keadilan Islam yang luar biasa. Nah, ini secuplik kisah saja ya, di samping banyaknya kegemilangan ketika negara itu didasarkan pada sistem Islam ya. Nah, Islam itu tidak akan bisa dasarnya Al-Quran dan As-Sunnah itu tidak akan berdiri kalau tidak ada negara, dan negara itu tidak lain dan bukan adalah khilafah gitu ya, dengan khalifah sebagai pemimpin. Pun juga masalah kesejahteraan ya. Kalau kita melihat negeri ini yang dari lama apa namanya merdeka ya, hingga 75 tahun lebih ya, sangat jauh sekali untuk memberikan penilaian bahwasanya negeri ini sejahtera gitu ya. Padahal negeri ini adalah Gemah Ripalo Jinawi ya. Dan yang terakhir kita ketahui, negeri dengan penghasil CPO terbesar di dunia ya, itu CPO bahan untuk membuat minyak goreng itu rakyatnya harus mengantri. Coba bayangkan, CPO dengan negara dengan penghasil CPO terbesar itu rakyatnya bisa mengantri, dan saat ini memang sudah tersedia tapi harganya sangat melambung tinggi. Apakah wajar seperti itu? Padahal di negeri khilafah ya, ada suatu juga salah satu khalifah Umar bin Abdul Aziz pada saat memerintah pada tahun 99 Hijriah sampai 101 Hijriah, 2 tahun saja,
pada saat itu dicari orang yang berhak untuk menerima zakat, ternyata tidak ada. Saking semua orang pada waktu itu hidupnya sudah wealth atau sejahtera. Nah, kadang cerita-cerita ini itu kadang tidak bisa disampaikan ya, tidak disampaikan. Tetapi yang ada adalah stigma negatif tentang khilafah. Buru-buru tahu dulu sebelum mendalami sejarah khilafah itu bagaimana, ya, yang kalau kita seharusnya tidak ada peradaban yang lebih lama selama peradaban Islam, yaitu dengan khilafahnya, yaitu setelah Nabi Muhammad SAW wafat sampai yang terakhir adalah kekhilafahan Bani Utsmaniyah, ya, jadi sekitar 1400 tahun. 14 apa, tidak ada peradaban manusia yang bisa bertahan selama itu, gitu ya. Nah, inilah ya stigma negatif yang sekarang banyak apa namanya yang menutupi kegemilangan, ya. Jadi khilafah itu ibarat seperti mutiara di dalam lumpur yang harus digosok, yang harus didiskusikan, ya, harus ditampilkan sebenar-benarnya supaya orang itu bisa melihat fakta sebenarnya tentang khilafah, ya. Jadi masih banyak sekali ya yang harus bisa ceritakan yang tidak mungkin selesai dalam waktu sekejap, gitu ya. Yang penting adalah diskusi tentang apa namanya saat ini sistem yang dipakai itu, ya, demokrasi, ya. Kita harus berkaca apakah ini benar-benar mensejahterakan rakyat, ya. Yang ada adalah selama kita memakai sistem demokrasi, ya, itu hanya teori semata bahwasanya DPR adalah wakil rakyat, mewakili rakyat. Yang terjadi adalah ketika mereka sudah duduk, yang ada adalah mewakili kepentingan oligarki, gitu ya. Jadi hanya teori saja, gitu ya, mewakili rakyat. Misalnya undang-undang Omnibus Law, ya, undang-undang Omnibus Law yang eh, diketok oleh warga DPR, ya, oleh DPR, dan kalau kita ketahui apakah itu disetujui oleh rakyat, tentu saja tidak, banyak yang mendemo. Terus apa selanjutnya? Akhirnya juga tetap meloloskan undang-undang Omnibus Law, gitu ya. Jadi sebenarnya DPR ini wakil siapa, gitu? Wakil rakyat atau wakil oligarki, gitu ya. Dan masih banyak lagi undang-undang yang ataupun fungsi dari DPR, ya, misalnya dalam alam demokrasi ini yang dilanggar, yang tidak sesuai dengan tugas mereka sebagai wakil rakyat, ya. Jadi ini harus menjadikan momentum, ya, untuk memperbanyak sebenarnya untuk mengungkap fakta tentang khilafah yang sekarang menjadi bulan-bulanan yang harus ditunjukkan, ya. Karena Rocky Gerung sendiri mengatakan keadilan itu hanya didapatkan pada negara Islam, gitu ya, negara Islam yaitu negara khilafah. Dia juga kebingungan, ya, dalam video yang sempat beredar itu untuk mendirikan khilafah. Sebenarnya mudah, ya, tinggal bagaimana kita mengikuti jejak sejarah apa yang sudah dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para khulafaur rasyidin. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.